Halo, halo Mbak saya, selamat malam. Ya, halo, selamat malam, Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik ya. Tadi pagi ada jalan-jalan nggak? Enggak sih, di rumah aja. Di rumah aja ya. Kalau di rumah aja ngapain? Sebenarnya lagi fokus namatin game sih. Lagi fokus sama tim Nama, game? enggak, lagi fokus namatin game. Oh, lagi fokus sama tim game. Apa emang game apa? Itu game Game, Kadout, game Mobile Legends doang. game Kurang. RPG. Kamu main apa? Main game apa akhir-akhir ini? Ya, main RPG sih. Apa? Ya, sebenarnya kalau di Indonesia belum terlalu banyak yang kenal juga sih. Bukan Genshin Impact. Genshin Impact ada tamatnya nggak sih? Oh, kalau Genshin nggak ada tamatnya sih, bisa Oh, nggak ada dibilang. tamat. Oh, itu kayak kayak game MOBA gitu ya? Iya, game mobile. Saya mainnya nggak yang mobile gitu. Oh, bahasa mainnya yang Ya, kayak model-model game konsol, game-game gitu. Hmm, jadi ntar dia di save ada progresnya dan Iya, ada ada. the end-nya. Iya. Oke. Apa emang game apaan? Namatin apa tentang apa? eh Sebenarnya tema game ini yang bikin saya sekarang emang lagi kenapa saya pengen bikin game karena game ini juga sih sebenarnya. Apa? Apa nak kau nama bikin penasaran bukannya dikasih tahu namanya. Ya, gimana ya? Ini game RPG deh. Ntar emang MOBA sama RPG beda ya? RPG Kayak itu genre-nya. Kalau mobile itu device-nya, mediumnya. game oke Nah, saya oke. ya biasanya kalau game-game mobile rata-rata itu gamenya seringnya gratis. Cuma habis itu ada pembayaran di dalamnya. Premium ya. Free Iya. tapi premium. Ya seringnya kayak ya atau enggak kayak di ML gitu kan ada kalau mau beli skin, kalau mau punya skin yang bagus kan bayar bayar lagi cuma gamenya gratis. Ah, MOBA. The MOBA genre focus on the multiplayer RPG. Oh iya. Oh kalau RPG itu single player ya. Kamu Iya. nggak ada ininya apa? Nggak main online. Iya, Tapi online biasanya juga tetap online. tergantung sih dia lebih ke kayak genrenya aja. Kalau RPG kan berarti dia namanya role playing game, berarti gamenya itu kita, Mm-mm, oh berarti kita nge-role play sebagai karakter gitu, jadi kita sebagai mm-mm. karakter sama di gamenya. Kalau kayak Berarti misalnya kalau kayak Mobile Legends kan lebih ke kayak player versus player aja. Battle Royale. Mm-mm. Mm-mm. Itu berarti online. Bisa Apa tetap oh, offline? Game rata-rata Steam gitu nggak sih? Atau iya bukan? game-game model-model game-game Steam gitu. Tapi bisa game-game yang bagus emang di situ. Oh, Game-game mobile rata-rata pada pada bayar kadar juga. kadar meras-meras uang aja kok game-game mobile biasanya. Iya sih. Dulu kan pas awal SMA. Dulu sih pas sering banget. Nggak sering. Belinya kan kalau dulu beli diamond dapat skin. Nah iya, Nggak mesti beli diamondnya. Nah, ya udah beli modelannya top up kalau aja. ya modelan game-game mobile tuh kayak bikin kepengen top up terus gitu. Untungnya sekarang sudah, aduh udahlah, main main rank make canggih tanpa berskin juga sama bagusnya kok. Bisa bisa mau ini juga, bisa naik rank juga. Oke, kita mulai ya pelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar keturunan. Kemarin masih ingat gak? Kemarin udah belajar ini. eh nah, kemarin kita belajar tentang kelas. Ya, sekarang kita belajar keturunan. Menurut kamu apa sih keturunan itu bahasanya? Turunan, Kalau hmm, secara harfiahnya ya, secara bahasanya. bisa dibilang berarti dia kayak apa, ngebawa ya, kayak ngebawa karakteristik tertentu gitu.
ngebawa karakteristik tertentu Mm-mm. warisan. Iya. Jadi nanti kamu kemarin kan kita udah buat kelas hero tapi buat 3 objek sekaligus. Nah, sekarang ada yang unik. Kamu pengen bikin objeknya ya kesatria pengennya ada armor, penipu kelincahan, naga punya sihir. Metodenya pun beda-beda. Nah, di sini apa kita perlu bikin 3 kelas yang sama, 3 kelas berbeda? Nggak perlu. Ya, jadi kita perlu bikin aja kelas turunannya. Ya, yang namanya turunan, misal ini bapak kamu, ini mama kamu, ya kamu punya kombinasi dari keduanya gitu ya. Jadilah lahir gitu ya kombinasinya. Nah, sama gitu. Jadi at least kamu punya dari yang bapak atau punya mama gitu ya. Diturunin. Jadi sama kayak di Python ya. Kita akan ngebikin hal yang sama. Ujungnya untuk apa? Ujungnya untuk bikin kalau ada oh ini misalnya musuh level 1, ya udah berarti bikin kelas turunan musuh level 1, selevel 2 gitu. Nah, ini baru kita bahas ya. Dia contohnya kayak game komputer RPG. Jadi kalau misalnya game itu adalah kelasnya, keturunannya adalah komputer RPG ya. Dimana di RPG ini dia punya spesifik hal spesifik gitu ya dibanding sama game yang umumnya. Hmm. Nah, ini kemarin kelas. Kelas masih ingat Masih. apa itu? Salah satu berita tadi kayak pengelompokan objek-objek lah bisa dibilang. Betul ya. Jadi kita punya yang namanya pengelompokan template ya untuk bikin objeknya pakai kelas. Kelas library standar Python mana yang sudah kamu, oh ini ada banyak ya. Kita pakai Turtle. Kemarin, iya sih baru Turtle aja sama kelas Hero ya. Yang udah kita buat sendiri. Apa itu konstruktor kelas? Nah ini yang a little bit technical. Masih ingat nggak? Konstruktor berarti itunya ya, apa? Eh, apa tuh Dia konstruktor? yang jadi template karakteristiknya kamu. Ya, jadi ketika dipanggil, at least dia udah punya semua properti Oh yang iya, ada di iya. init. Ya, jadi bagian init itu konstruktor. Gimana cara kita buat kelas sendiri? Oh ini ya. Ini kita pakai kelas, terus nama kelasnya apa, init, metodenya apa, panggil nama kelas, simpan dalam variabel jadi objek. Ya. Nah, jadi keturunan ya seperti yang tadi kita udah bahas, keturunan itu ada yang diturunkan atau warisan. Ya. Jadi contohnya gimana yang ini nggak usah. Pokoknya yang namanya kelas keturunan itu dia sebagiannya dari superclass atau induknya. Ya, jadi kalau kamu bikin kelas keturunan, yang diinduk itu udah pasti didapetin semua buat kelas anaknya. Jadinya apa? Jadinya ya udah kita tinggal adjust aja dikit-dikit ya dari kelas keturunan yang baru. Kelas keturunan kelas papa, kelas induknya. Ya. Nah, ada 2 jenis. Kalau mau bikin kelas keturunan, ada yang nambahin metode, ada yang nambahin properti sama metode. Kalau nambahin metode, kamu cukup bikin kelasnya apa, namanya, terus nama superclassnya. Terus def, metode-metode yang barunya apa aja. Ya, kamu panggil superclass di sini tuh udah otomatis manggil kelas induknya. Ya, untuk yang kedua, Kak, misalnya mau ada karakteristik baru buat yang diturunan, pakai definite lagi tapi ada super ya untuk ngambil properti dari induknya ke anaknya, gitu ya. Sungguh abstrak. Ya, ini mungkin sangat apa? Harus kita lihat prakteknya gimana. Jadi intinya dia punya kelas hero, punya kelas pejuang. Pejuang ini diturunkan dari kelas hero. Dia punya metode tambahan salam dan serangan pedang. Untuk apa? Untuk apa? Untuk gimana cara kita buatnya? Karena dia cuma nambah metode doang, jadi kita punya kelas hero, template-nya doang, super kelas. Kita buat kelas turunannya. Nama kelasnya apa? Induknya kita panggil.
Jadi otomatis semua yang ada di semua yang ada di Indo udah punya di dalam kelas pejuang. Ya, kamu tinggal nambahin aja yang di pejuangnya mau ada apa metode-metodenya. Ya, kayak gitu. Nah, contoh kalau kamu pengen ngebikin objeknya, ya udah berarti pejuang tinggal ikutin init yang ada di kelas induknya ya. Nih, ini kan induknya ada name, health, sama armor. Ya udah, pas kamu panggil kelas pejuang, itu sama dengan induknya. Ya, kamu ikutin aja seperti yang induknya, tapi kita punya metode baru ya, ada hello sama string. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Hmm, yang diturunin tuh apa ya? Jadi, Yang diturunin yang ini. Yang ya, ini semuanya. Pokoknya kalau kamu ngebikin kelas turunan, ada nama kelas induknya, semuanya diturunkan. Jadi otomatis kamu udah punya init, kamu panggil juga print info itu masih bisa. Ya di kelas pejuang. oke, lanjut. Ada lagi? Udah sih. Ya ada ya. Kita coba praktekin. Kita mau ngelanjutin yang quest night kemarin, cuman kita ada keturunannya ya. Ntar baru kita masuk ke hit it. Boleh di-share screen Mas saya? Oh iya, ini saya ngerjain ini kok nggak ketemu salahnya. Nah, mana? Ini masih yang gampang banget. Cuma kayak udah saya sama-samain kok masih nggak itu juga. Ini berapa? eh, Modul berapa, lesson berapa? Ini masih yang kedua. Modul 2 lesson. Ini modul 2 lesson Coba aku kembali dulu. modul 2 Modul 2 lesson lesson masih 1. masih nyicil-nyicil itu. Oke. Ini. Modul 2 lesson 1. Wait. Tapi tidak ada typo, no typos. Iya udah nyari-nyari typo. Tadi sempat ada, tapi habis itu udah diganti masih sama aja. Ini juga mungkin apa di sama dengannya ya kurang lebih sama dengannya mungkin ada yang salah. Dari yang kalian baca ini udah benar. Ya. Cuman bentar. Ini juga benar tuh ya berbelanjanya udah ada. Ini berarti dari soalnya nih yang nyeleneh. Modul 2 pelajaran 1. Biasa kadang tulisan yang di sini tuh beda gitu loh. Nah iya tadi sempat kepikirannya kayak gitu lagi. Heeh. Nah, ya tak pastiin dulu. Nomor ekstra 1. Ekstra 2. Ekstra 2 lesson 2. Nah, masukkan berat dari dengan penutup yang kamu inginkan. Oke. Coba latar telat dengan krem. Oke. Bagaimana dengan dengan berbagai macam kue ini? Oke. Oh, ini nggak usah pakai titik. Oh di Nggak sininya usah ada pakai titik. titik. Coba. Oke, coba. Kurang asem ya. Nah dari tadi. Ini kalau udah, pokoknya jangan lama-lama aja kalau menurut kamu. Udah bener. Langsung tanyain di chat sini nih. Sorry. Langsung tanyain Oke. chat sini ya. Kamu tanyain sini. Ntar biar Kak Daud bisa langsung jawab di lessonnya. Ya oke. Kita scroll ke bawah. Nomor 7. Nah, itu udah ada. Tinggal kita bikin kelas turunannya. Coba dibaca dulu. Ini gini, teks-teks lagi ya. Biasa ini story game. Coba.
Dia konsepnya sama kayak kemarin. Akan ada hero lalu menyerang musuh ke armor baru ke darah. Problem konten hero penting dan penelitian. Oh, jadi cerita ini maksudnya ini ada kelas hero di Mm-mm. di Ini bisa bawah. diperpanjang nggak? Bentar, sorry. Oh iya, Nah, coba. hero baru. Berarti ini dia kelas induk kelasnya hero. Terus di hero ini Hmm, ada dua kelas lagi, ada pejuang sama ada penyihir. hmm, Tapi penyihir sama pejuang ini masih sama-sama punya karakteristik kelas hero gitu. ini. Oke, itu bagus. Ya, hebat. Nah, pejuang penggerak ini. Oke, oke. Oke. Program kelas hero. Oke, Seperti biasa ya. Jadi kita akan bikin kelas pejuang sama kelas hero dan dia dalam bentuk teks ya. ini. Yang ini masih sama-sama dengan yang kemarin. Jadi kalau misalnya agak-agak lupa, ada coba drop ya, biar nggak usah pindah-pindah. Yang penting itu nih kadang mau coba tunjukin yang bagian krusialnya. Ditutup aja buku tugasnya, Mbak Sayef. Jadi bagian krusialnya kita tahu, oh ini ada kelas, nama kelasnya, kelas anak, terus dia diturunkan dari hero. Nah, sisanya kamu bisa panggil nih. Ya ini yang Kak Daud bilang tadi. Apa yang diwariskan? Semuanya. Kamu bisa ngambil print info juga nanti. Ya. Terus nanti apalagi yang beda nggak ada. Ini yang serang kemarin, serang yang ini sama kayak kemarin ya. Coba Mbak saya lihat. Ntar kalau udah ready, kamu tinggal bikin yang kelas penyihirnya. Nah ini mirip-mirip. Coba. Oke. Terus ini berarti bedanya sama yang kemarin apa? Bedain sama yang kemarin. Nggak ada. Ya cuma pengen nambahin hero aja. Di Oh, sini kita coba belajar pakai kelas keturunan. Nah, yang barunya itu apa? Game hit it. Nanti yang habis ini ya. Jadi ada game hit it, kita pakai arta lagi ya. Jadi untuk yang teks udah beres sampai sini ya. Ini oke. tulisan-tulisannya memang lumayan memacu. Kalau kayak yang kemarin itu kan misalnya ada kesatria sama ada penipu. Mm-mm. Kesatrianya bisa nyerang penipu, terus penipunya juga bisa nyerang penipu. Jadi kayak sebenarnya sama aja kayak ini ya.
Yang Sama beda aja, sama aja. So, jadi sama ini aja. kayak sebenarnya subclassnya ini, subclass turunannya ini jadinya buat apanya sebenarnya? Kita bikin buat yang kesatrianya doang. Terus nanti yang penipunya buat penipu doang. Kan kemarin ketiga objeknya dari satu template kan. Satu kelas hero doang kan. Iya, Nah iya. sekarang kita mau bikin satu objeknya punya satu kelas. Oke. Terus ini misalnya Oke. walaupun ntar perbedaan dari tiap kelas turunannya apa? Misalnya ini kan nanti ada kelas pejuang, terus misalnya satu lagi Mm-mm. kelas penipu. Bedanya Mm-mm. antara kelas turunan kedua itu apa? Bisa Nah dibedain juga. bedanya kalau yang sama penyihir teksnya doang. Ya. Jadi nanti kalau kamu ini seorang pemberani datang di atas kuda, berarti Iya. kalau penyihir mungkin nanti kamu bikin aja seorang penyihir hebat muncul. Makanya Kadot bilang ini dibuat nih, kadang penyihir mirip-mirip. Mulai dari kelas apa metodenya Mm-mm. sama teksnya juga hampir mirip-mirip. Oh, ini berarti dia kayak kelas turunan ini dia kayak ntar bakal kepakainya kalau eh mekaniknya udah lebih kompleks ya baru bakal kepake. Mm-mm. Tuh. Oke, oke. Tapi yang ini without looping ya, nanti nggak ada loopingnya. Dia cuma berarti apa? Kau bikin penyihir lawan pejuang, serang ya maksudnya. Ntar pejuang serang penyihir gitu. Yang looping udah di kemarin. Oh, ini kekuatan serangannya udah ditentuin, udah fix. Hmm. Nah ini udah kekuatan serangannya udah ditentuin. Tidak kita panggil saat bikin objeknya.
Dikasih spasi ya, biar nanti karena ini tambah kan. Jadi nanti dia terpisah. Ini kenapa armor sama health-nya dibikin jadi string? Belajar. Jadi kita biar nggak koma, kita pakaiin STR ya. Karena kalau kita pengen ngegabungin kan harus dalam string. Oh iya, Dia digabungin. sama aja sebenarnya kalau kamu pengen pakai koma. Kalau pakai koma berarti nggak usah pakai spasi. Iya, iya, oke, oke. Kalau dia pakai koma, nggak usah pakai string ya? Nggak usah dijadiin string. Nggak usah. Dia kan beda tipe data, tetap sama aja langsung. Berarti ini jadi string karena dia makainya plus ya. Gabungin Mm-mm. sama jadi di string. Oke. Tapi intinya mau pakai koma, mau pakai plus sama aja kan. Berarti. Mm-mm. Oke. Coba pakai koma gimana? Berarti kalau pakai koma ini, ini. Berarti ini komanya spasinya hapus ya. Oh iya. Yang ini slipnya jadi dua aja, biar nggak kelamaan. Yang ini juga jadi dua aja. Oke. Dah, coba kamu buat kelas yang penyihir ya. Oh iya belum. Ini berarti Kelas penyihir berarti sama aja kayak yang kelas pejuang. Dia punya serang sama apa? Sama hello. Gitu ya. Ganti aja ini penyihir namanya berarti. Ini penyihir. Nah, ini seorang apa? Penyihir hebat aja. Seorang penyihir hebat. Mm-mm. Terus, berarti bukan pejuang penyihir. ini hebat. Menggunakan tongkat ya. Dah, ini kasihan ya kalau penyihir berarti lebih gede aja power. Dia kan lemah darahnya tapi powernya kuat ya. Hmm, berarti 35 aja. Oke. Nah, coba masih ingat gak gimana cara bikin objeknya? ya, Udah, ini udah punya dua template, berarti diantar-antar aja. Nah, ah, kamu coba ke baris 54, dibikin objeknya. objek itu berarti Namanya pejuang sama penyihir aja. Pejuang sama dengan bikin objeknya, terus di hello. Penyihir sama dengan bikin objeknya, terus di hello lagi. hello. Bikin dulu ininya dong. Apa kelasnya? Oh ya, Kan bikin objek dulu, baru nanti dipanggil hello. berarti Pejuang, pejuang terus ya pejuang sama dengan pejuang. Nama kelasnya di atas. um, P-nya kapital,
Pejuang hero. Mm-mm. Dilihat yang ada di ininya, di hero-nya ada apa aja. Nah, hero itu ada name, health, sama armor ya. Berarti Hmm, masukin namanya siapa, darahnya berapa, powernya, armornya berapa. pejuang. Nama, Berarti namanya dulu ya. mm-mm. Namanya, udah tahu namanya. Udin. Oh, Ups. Ren, oke. Terus health-nya berapa, armornya berapa. Ingat health-nya kan angka. Oh iya, Nanti nggak bisa di ini dong, sama armor. dikurang-kurangi. Armor ini. Terus armornya berapa. Heeh, nah, tinggal panggil aja pejuang Hello. Ini ya, ada tuh Hello. Pejuang titik Pejuang. Hello. Kurungin dah. Lalu buat yang penyihir. Berarti penyihir sama dengan penyihir. Sama. Musuhnya. Berarti nama, darahnya, armornya berapa. Dan ini juga sama. Enggak, Mm-mm. lalu kok 20 aja. Terus habis itu ini dia. Udah, Oh, tinggal iya. panggil yang serangnya. Berarti nanti bikin aja penyihir, apa, pejuang titik serang, kurungin penyihir. Ya, pejuang titik serang, kurungnya penyihir. Pejuang. Terus Mm-mm. Terus kebalikannya, penyihir titik serang pejuang. oke. Ini nggak sampai darahnya habis ya? Enggak, Nggak perlu looping ya berarti. enggak perlu. Oke, dah bisa kamu play. Kalau yang looping nanti programnya sama kayak yang kemarin ya. Ya bisa kamu cek. Hari ini kita mau tahu gimana caranya bikin kelas turunan. Nah, jadi ini ya. Nanti dia akan menyerang, berarti kan yang apa? Menyerang itu pejuang ya. Armornya berarti 65, darahnya tetap 20 nih, si penyihir. Terus Oke. kebalikannya, si pejuang armornya 15, karena 35 ya, sisanya darahnya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Mbak saya? Oke, nggak ada. Ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke project kedua. Project kedua itu akan tentang hit. Pada mau share screen. Nah, jadi, oh iya, itu tolong di checklist bahasanya yang tadi. Sama Oh di iya, submit as for review ya, biar bisa kado cek. Terus, sekarang kita mau main game hit it. Pernah tahu namanya game Galasin nggak? game apa? Jadi kalau game Galasin tuh dia ngejaga, apa? Ada yang ngejaga, ada yang dia harus menerobos gitu ya ke ujung, baru Oh dia iya. menang. Nah, kita akan bikin versi Python-nya. Gimana caranya? Pertama, kalau nanti udah mulai masuk game, udah ada gambar-gambar ini, sebutannya sprite, ya. Nah, nanti apa aja yang akan kita buat di sini, berarti nanti ada objek game, terus ada event gamenya.
ketika dia ngekontrol pakai keyboard, kalau dia menyentuh pemain atau apa ada sentuhan antara pemain sama gol, dia menang. Kalau dia dengan musuh yang merah, kalah. Ya, berarti kita butuh kelas baru dari kelas kura-kura diturunkan. Ya, namanya adalah nanti sprite kalau nggak salah ya, kelas sprite. Nah, nanti kita akan punya kelas sprite, ntar tinggal ada konstruktornya lalu ada metode tambahannya. Ya, nah jadi nanti di sprite ini akan diturunkan dari turtle. Jadi semua yang di turtle kita bisa pakai. Tapi karena mau nambahin properti baru, jadi kita pakai super init. Lalu setting aja pen up, speed, go to, color, shape, step. Nanti pas kamu bikin objeknya ya udah, ini yang nanti bisa kamu gerakin ya dengan karakteristiknya yang ini. Gitu. Nah, jadi yang perlu kamu ingat di sini ini harus sama ya. Nah, ini yang tadi kita udah bahas kalau dia ada properti tambahan pakai super dot init. Jadi nanti semua yang di turtle udah ada eh, di dalam kelas sprite dan ini properti yang barunya, yang kelas turunannya doang punya. Gitu. Nah, berarti untuk mengontrolnya gimana? Balik lagi ke yang get screen kemarin di Simple Paint ya. Ntar di listen, pakai on key, panah yang akan kita pakai. Ya, again berarti nanti ada fungsi-fungsinya ya. Kalau ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Ya, kalau kemarin kan em, di Simple Paint juga sama ya. Kita juga akan ngelakuin hal yang sama lagi di sini. Ya, kalau misalnya ke atas berarti ya core-nya yang ditambah sesuai dengan step-nya. Kalau ke kiri, X atau Y Kurang yang dioperasiin. X yang dikurang. X-nya dikurang dengan sistemnya ya gitu. Jadi kamu akan punya sprite init metodenya yang tadi semua gerak kontrolnya ya ke atas kanan kiri bawah nanti akan seperti ini. Belum bisa diapa-apain yang penting kita ngegerakin dulu, ntar di part 2 baru kita coba untuk gerakin musuhnya Oke, ya. Ada yang ingin direview dulu? nggak ada. Belum ada ya. Kalau belum ada boleh langsung di share screen, coba praktekin ya. Nomor 8 yes. Berarti yang kita gerakin ini dulu. Yang kuning berarti pertama kita biasa import dulu from turtle import bintang ya. Terus pakai random rending juga. Hmm. Hmm. Terus kita bikin lebar tingginya biasa ya, width height-nya. Buat ngebikin yang merahnya ada di ujung-ujungnya. Width-nya berarti 200, height-nya juga 200. Layar dari Pygame. Ini panjang sama lebar apanya? Variabel buat yang ini, lokasi musuhnya ya.
Oh, Jadi nanti pas kamu panggil atau bikin objek dari kelas sprite, kita setting dari nilai yang mana? Width atau height? Width ya. Jadi nanti koordinat X-nya di minus width kalau yang sini. Kalau yang sini berarti width doang. Nah, kita buat berarti kelas sprite-nya. Dia mewariskan dari turtle. Gimana cara buatnya? berarti ini Ada bikin, kelas sprite, bikin kelas, diwariskan dari turtle. Heeh, bikin kelas. bikin kelas turtle dulu. Nggak usah. Kalau turtle kan udah ada. Kamu udah import. Oh, dia atau itu dia termasuk kelas juga. Iya, semuanya ya. Fungsi, kelas, variabel-variabel, semuanya udah ke import. Kalau bintang. Tapi kalau fungsi doang, misalnya kamu forward doang, ya nggak ada nanti kelasnya. Oke. Nah, boleh dibuat kelasnya. Eh, Eh, kelas apa fungsi? oh iya lupa. Hmm, hmm, sip. Terus turunkan dari turtle. Titik dua. Nah, karakteristik yang adanya apa aja? Berarti, nih, kalau gagal lupa, jadi kita akan setting koordinat majunya dia berapa, ukurannya, sama warna. Oke. Coba dilihat. Dengan mouse. Dengan dulu. Ya, Enggak. oh, Oke. tak kirain tadi. Ini dia. Oke. Tadi ini supernya buat gimana? Buat mewariskan, ini kalau kamu mau nambahin properti baru, kita Iya. harus pakai super. Tapi kenapa yang tadi nggak ada? Kan kita nggak ada initnya ya. Sekarang kita ada init, harus ada supernya. Eh, init itu buat gimana? Init itu konstruktor yang tadi. Kalau Oh, kamu bikin objeknya udah ada template-template ini. oh berarti ini kayak biasanya kalau kita bikin kelas baru terus mau dikasih konstruktor di initin dulu. Hmm. Kalau yang tadi itu dia nggak usah pakai init karena Cuma nambah metode oh, karena itu ya konstruktornya udah ada dari kelas super. induknya. Dari kelas induknya ya, kelas hero. Kalau ini super, ini misalnya ini nggak pakai super nih, Hmm. bakal gimana? Nggak bisa, nanti jadi error harusnya. Soalnya nggak bisa kalau kamu bikin kelas turunan, apa, ada properti baru nggak bisa. Berarti yang super init ini dia buat nurunin nurunin apanya dari kelas dari super kelasnya. Semuanya yang ada di init kelasnya. Kayak kayak apa sih itu? Oh Jadi kalau kalau misalnya ini turtle, ada definite, iya. nah ini semuanya kamu turunin di super. Oh ini yang Jadi multi. kamu udah punya langsung otomatis yang di definite-nya turtle. Kamu nggak perlu ngoding lagi, tinggal pakai ya. Oh oke oke. Kita ngambil ngambil semua ini yang ada di turtle-nya ya buat nanti dipakai di Nggak metode. ngambil ini kita bikin baru. Ini buat yang initnya Sprite. Karena kalau kita pakai yang udah ada berarti ngapain? Ada init baru. Oke. Jadi yang init ini untuk kita bikin kelas yang baru ya.
Berarti ini dia khusus ke Sprite. Khusus buat kelas Sprite. Jadi buat apa nanti pas kamu panggil, Sprite-nya harus define ini semua. Oke. Tinggal bikin metodenya berarti tadi kita udah punya metode yang ke atas, ke bawah, ke kiri sama ke kanan ya. Masih ingat cara buatnya? Berarti kita tulisnya di Di bawah tidak. sini, sejajar kalau metode. Oh, di sini. Mm-mm. On key ya. Ke atas, dev ke atas, terus self. Itu. Nah, ini yang disimpulkan ya. Nih coba. Ya udah apa bikin musik. Hmm, boleh kayak gitu. Terus baru self titik goto. Ada selfnya di dalamnya ya. Ya nanti Oh kamu iya, tinggal tambahin. Kalau buat yang ekspor tetap, kalau yang ekspor tambahin. atas berarti Y-nya ya. Ditambah. Oke, kalau misalnya coba. Oke, di dalam.
Ini kurungin ya. Oh iya. Oke. Udah. Nah, terus tinggal kita buatin si objeknya. Nah, kamu bikin aja pemain, musuh satu, musuh dua. Pemain Hmm. sama dengan sprite. Nah, boleh dari musuh satu sama dengan sprite. Nah, ini baru yang tadi ya. Berarti musuh satu koordinat aksinya di mana? Pakai yang width berarti. X-nya width, Y-nya, Oke. Y-nya ini kita tembak aja dia di angka 70 ya. Oke. 70. Mhm. Terus tinggal kita bikin setiap dia berpindah 15 pixel. Stepnya berarti 15. Ini langsung 15 saja. 15 saja karena dia angka. Oke. Nah, lalu tinggal buatin Shape. lagi aja. Ini berarti shape-nya eh, square ya. Square. Betul. Warnanya merah. Nah, terus bikin lagi musuh dua. Musuh dua tinggal dibuat yang sebelah kirinya. Berarti Dia. min width Oh ya. iya. Min. Koma 0 aja ini lebih bawah lagi. Terus 15 step square sama red lagi. Oke, tinggal buat yang pemainnya. Oops. Mhm, Pemainnya sama dengan Hmm. sprite juga. Koordinatnya X-nya 0, Y-nya min 100 ya. Terus stepnya dia cuma 10. Udah tinggal shape sama warnanya ya. Orange. Oh, tinggal goalnya. Oh iya, sebentar. Hmm, ya. Kan dibalik lagi ke yang ini nih. Hmm, Ini dia udah ditentuin gitu kayak stepnya sama dengan 10, shape sama dengan circle, color sama dengan black. hmm. Itu kenapa dia, ups, kenapa dia Jadi kalau cancel? jadi kalau kamu nggak panggil argumennya juga nggak apa-apa. Nilainya udah default ini. Oh, ini misal, Ya. kalau misal nggak diisi apa-apa, dia bakal otomatis kayak isinya kayak begini. Iya, Tapi kalau butuh diganti, baru dia bakal keganti itu. iya, Oh, iya, jadi ini sebenarnya kayak pemain, terus cuma tinggal isi X sama Y-nya aja, sisanya biarin aja, dia bakal ngikutin. betul. Oke, misalnya kalau kayak gini aja, Yang di goalnya aja coba. Kan ada satu lagi. Oh ya udah boleh. kalau misalnya kayak gini gitu, Coba ini di dia play langsung, aja. Kamu oh play ya, langsung. steps, is not different. Steps mana kelebihan S nih? Kamu typo nggak? Oh ini dia kelebihan huruf S. Oh iya ada. Oh black. Oh iya di sininya black. Hmm, ya. Oke, Oke. bisa langsung dibuat. Dilanjutin lagi. Oke. Berarti langsung yang goalnya aja. Oh ya bikin goalnya. Goal sama dengan sprite. Dia koordinatnya 0, 120. Terus shape-nya F-nya triangle. bebas 20. Terus triangle sama grid. Oh iya step-nya dulu ya. Step-nya dulu. Step goalnya ada step-nya. Enggak, dia diem. Berarti nol aja. Boleh 0 aja. Triangle sama grid.
Mm-mm. Dulu. Nah, baru tinggal kamu hubungin untuk semua keyboardnya ya. Berarti tinggal kamu get screen, Nah, listen, hubung-hubungin ya. itu sebenarnya nama juga nggak harus SCR. Enggak, itu nama variabel Jadi sebenarnya bebas ya. SCR dari screen. Iya, SCR. Get screen tuh kemarin berarti dia kayak yang ngebaca posisi objeknya ya. Mm-mm. Kayak misalnya kan get screen, fungsi get screen, objek yang nempel ke get screen itu pemain. Berarti dia bakal ngebaca pemain, X-nya di mana, Y-nya di mana. Mm-mm. Oke, jadi kita dapetin data posisi pemain. Fungsi ini dan pemain. Sip, udah bisa di play, cobain. Untuk yang hari ini kita ngegerakin dia kanan atas bawah dulu ya. Zero positional. One was given. Ke kiri. Ada selfnya ya. Ke kiri, oh ya, Jadi error. ke kiri Dia nggak tahu lagi bikin objek yang mana. kiri. Nah, sekarang udah bisa ya. Oke, so that's it. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini boleh di-review lagi. Kalau ada pertanyaan, kita coba bahas di next appointment ya. So, hari ini kamu udah belajar tentang yang namanya si game hit hit ini ya. Untuk dalam keturunan. Ya, dari Turtle kita buat kelas yang baru. That's it buat saya untuk kelas malam ini. Ini jangan dulu checklist aja. Buat di pertemuan berikutnya baru kita finishing. Oh ya Bye. Kak, Ya, bentar Kak. Nggak Kak, kalau dari itu kayak bahasa pemrograman ngerti yang lain juga selain Python gitu nggak? Bisa bahasa pemrograman dia kayak perlu satu doang apa yang lain juga kita perlu tahu. satu dulu aja. Oke, misalnya kalau buat awal-awal kan biasanya satu dulu ya. Hmm. Nanti kalau udah yang coba kita lihat 2 tahun ini ya. Nanti kalau udah mulai harusnya udah bisa langsung yang lain jadi gampang buat transisinya. Ya, Hmm. Itu biasanya melajarin bahasa lain itu kayak sesuai kebutuhan aja. betul. Kalau kayak Kak Daud, biasanya makainya apa? Kalau Kadot ini Python, makanya kita Py- pakai Python ya. Python aja. Python aja. Soalnya Oh, Kadot spesialnya di data analysis ini kita akan bahas di tahun kedua ya. Ada materinya data analysis and machine learning. Kita pakai Python ya. nah kalau kayak bayangan saya mungkin, bayangan saya sih, saya emang mau belajar Python buat buat permulaan dulu karena Python kan bahasa yang gampang dipahamin juga buat pemula gitu. Tapi saya bayangan saya nanti suatu saat saya mau transisi ke yang lain gitu. Karena Mm-mm. kan misalnya ntar pingin 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 spesialisasinya di game developing. Nah, itu pastinya saya butuh bahasa yang lain berarti. Mm-mm. Kalau yang saya baca-baca kayaknya C++ atau apa namanya C Sharp. C Sharp. Nggak tahu sih. Ya, saya mungkin mau coba. Tapi nggak tahu deh itu kira-kira. Coba ya. Hmm, Nanti harusnya dari Python ini kamu udah tahu basicnya. Ntar yang untuk ya, transisinya jadi gampang. iya. Oke. So, selamat malam, Mbak Sayap. Kelas malam ini kita cukupkan. Dadah. Ya, terima kasih Kak.